ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya kehidupan di hari akhir, maksudnya di surga, itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita di dunia. Lebih lengkapnya marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang 14 episode perjalanan kehidupan manusia. Saat ini kita fokus pada episode yang ketiga, yaitu kehidupan di dunia. Setelah kita klasifikasi, kemudian kita analisis ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih tentang sifat kehidupan di dunia, dapat kita rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Hal ini Allah terangkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 114. Surat At-Tariq ayat 17. Surat An-Nisa ayat 77. Dan masih banyak ayat yang lain. Allah berfirman, qala in labithtum ila qalil law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi ini, melainkan hanya sebentar saja jika kamu mengetahui. Tentang perbandingan lamanya hidup di dunia dengan di akhirat, Allah menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawma inda rabbik ka'alfi sanah. Mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu, maksudnya di akhirat, adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini berarti perhitungan di dunia. Ini artinya bahwa hidup kita di dunia ini hanya sesaat. Sebab hidup kita kan tidak mencapai 1000 tahun. Pada 1000 tahun tadi hanya 1 hari. 100 tahun pun tidak. Rata-rata hidup kita itu 60-90 tahun. Ini berarti hidup kita di dunia hanya sesaat. Nah, selanjutnya karakter hidup di dunia yang kedua adalah bahwa hidup kita di dunia ini kesenangannya hanya sedikit. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5541, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat menjadi 100 bagian. Maka dipeganglah di sisinya 99 rahmat. Dan 1 rahmat diturunkan di muka bumi ini. Dengan 1 rahmat itu, Allah bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. Sejak makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir. Dengan 1 rahmat itu, Allah menjadikan banyak orang kaya, memiliki mall, memiliki hotel, mobil-mobil berkelas dan sebagainya. Dan 1 rahmat itu manusia bisa berkasih sayang, bahkan harimau tidak ada yang memakan anaknya dan lain sebagainya. Rahmat Allah ada 100, hanya 1 itu yang dibagi di dunia, sehingga walaupun kita itu kerja keras ngelembur, tetap hanya mendapatkan sebagian yang sangat amat kecil dari hanya 1 yang dibagi kepada seluruh makhluk di jagat raya ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menggambarkan, jika kamu mencelupkan jari kita ke laut dan kita angkat
seberapa air yang ada pada jari kita. Tentu hanya satu tes. Itulah nilai kesenangan hidup kita di dunia. Sedangkan kesenangan di akhirat adalah seperti air di samudra yang sangat luas. Jadi kehidupan di dunia ini satu, hanya sebentar. Yang kedua, kesenangannya hanya sangat amat sedikit. Selanjutnya, karakter hidup di dunia ini hanya merupakan kehidupan yang semu. Kehidupan yang semacam sandiwara atau sinetron. Bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, hal itu Allah terangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-An'am ayat 32. Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya jika kamu mengetahui. Hidup di dunia hanya main-main, hanya sendokuro, hanya semacam sinetron. Sehingga di dunia ini kalau ada orang yang kecelakaan, ada yang susah. Tapi ada yang senang, apotek, obatnya laku. Ya, pedagang kain mori karena ada yang meninggal. Gitu ya. Itu. Kemudian karena hanya sandiwara, hidup di dunia hanya sandiwara. Banyak orang yang mulia, cerdas, kompeten, takwa, ya. Kalau menjadi pemimpin dia handal, membahagiakan ya masyarakat. Tetapi dia dihambat oleh banyak oknum. Jangan sampai dia menjadi pejabat. Ya. Jadi semacam dihinakan. Orang mulia dihinakan. Sebaliknya orang hina, orang yang hina-dina, misalnya jaksa yang tidak adil. Ya, jaksa yang curang, membela yang bayar. Dia di dunia ini dipanggil dengan sebutan yang mulia. Padahal di sisi Allah itu orang yang hina-dina. Bahkan hidup di dunia ini karena sandiwara. Orang yang ijazahnya palsu bisa memiliki bawahan ya ribuan profesor, ribuan jenderal, ribuan ulama, santri, dan seterusnya. Kenapa? Sandiwara, sinetron. Nah, oleh karena itu, marilah kita ketika kita menjalani kehidupan ini jangan sampai larut terperdaya dengan dinamika kehidupan manusia yang penuh dengan tipu daya. Hendaklah kita tetap mengedepankan takwa, khairuzadit takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita jalani kehidupan ini berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menjadi pemain dalam sandiwara ini, pemain yang benar. Ya, menegakkan kebenaran, melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Kalau diberi amanah ya betul-betul melaksanakan kewajiban kita dan seterusnya. Jadi sifat kehidupan dunia ini adalah yang ketiga adalah semu. Ya. Kemudian sifat yang keempat kehidupan di dunia ini adalah menipu. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Orang membayangkan ketika nanti sudah jadi sarjana, itu senang, ternyata bingung cari kerjaan. Setelah punya pekerjaan ternyata juga tidak selalu senang. Banyak masalah tantangan. Sebelum memiliki istri, kalau punya istri mungkin senang sekali. Ternyata juga banyak masalah dan lain sebagainya.
laksana fata morgana. Sebagaimana kita berdiri di tengah jalan aspalan di waktu siang. Kita lihat di jauh sana, seakan-akan di aspalan itu ada air yang tergenang, mengkilat. Setelah didekati ternyata tidak ada air. Itu yang namanya fata morgana. Jadi pandangan yang menipu. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini menjadi orang yang bodoh, yang tertipu. Agar kita tidak tertipu, harus berpegangan kepada tali agama Allah yang dengannya kita dijamin akan selamat, akan bahagia, akan mendapatkan kemenangan. Rasulullah menjelaskan, ya, taraktu fikum amroini lan tadillu mamasatum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku wariskan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya, tidak akan susah, tidak akan sedih selama kita berpegang teguh kepada dua warisan Nabi tadi, yaitu Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini terbuka wawasan kita untuk kita senantiasa berhati-hati. Karena nasib kita pada episode yang keempat, kelima sampai ke-14 sangat ditentukan pada perbuatan ucapan kita pada episode ketiga di dunia ini. Adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berpedoman kepada tadi agama Allah Al-Quran. Kita taat kepada aturan Allah dan Rasul. Wa may yuti'illah wa rasul faqad fazza fawzan 'adzima. Para siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka baginya kemenangan yang besar. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kemenangan pada kita, memberikan bimbingan sehingga kita tidak tertipu, sehingga hidup kita di dunia ini dan pada episode-episode berikutnya akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.